Casey menang tiket perjalanan ke sebuah resor mewah di Maladewa. Dia pergi ke sana menaiki kapal bersama 3 tamu hotel lainnya. Salah satu orang ini miliarder gadungan. Bisa tebak yang mana? Pria ini mencuri peralatan makan dari atas buffet dan menaruhnya di dalam tasnya. Kalau beneran kaya, buat apa dia mencurinya ya? Ngomongin soal penyusup, salah satu awak kapal ini nggak seharusnya ada di sini. Bisa tebak yang mana orangnya? Pelayan ini menyembunyikan lencana polisi di bawah rangkaian bunganya. Jadi, dia mungkin sedang dalam penyamaran. Akhirnya Casey tiba di darat. 3 orang porter menawarkan untuk membawakan kopernya. Kamu bisa membantu dia memilih orang yang tepat? Pria pertama adalah seorang buronan. Lihat poster di dermaga ini. Pria kedua adalah hantu. Dia terlalu transparan untuk ukuran manusia. Karena itu Casey sebaiknya memilih pria ketiga. Manajer hotel menawari Casey 3 pilihan kamar. Kamar di lantai 8 dengan pemandangan laut yang indah, apartemen mewah di lantai 2 dengan pemandangan taman, atau bungalow autentik yang terpisah di tepi pantai. Mana yang akan kamu pilih? Pilihan pertama nggak ada karena hotel ini cuma terdiri dari 5 lantai. Dan bungalow ini nggak dilengkapi AC atau kipas angin, jadi Casey harus milih opsi kedua. Di pantai, Casey bertemu dengan gadis kembar 3, Sienna, Gemma, dan Emma. Emma meminjam uang $20 dari Casey. Keesokan paginya, Casey bertemu salah satu dari si kembar 3 di lobi. Tapi mereka sangat mirip, sampai-sampai Casey nggak bisa membedakannya. Kita tahu pasti bahwa Sienna selalu berkata jujur, sementara Gemma dan Emma selalu berbohong. Apa pertanyaan yang terdiri dari 3 kata yang harus diberikan Casey supaya uangnya bisa kembali? Pertanyaan yang benar adalah, apakah kamu Gemma? Sienna yang selalu berkata jujur akan menjawab bukan. Gemma yang selalu berbohong juga akan menjawab bukan. Sedangkan Emma akan menjawab ya karena dia pembohong. Jadi kalau jawabannya ya, Casey bisa menagih uangnya. Dan kalau jawabannya bukan, Casey bisa meminta Sienna atau Gemma untuk mengingatkan Emma soal utangnya. Usai sarapan, Casey pergi menyelam. Dia melihat banyak ikan badut yang serupa di bawah air. Tapi salah satu dari mereka nggak seharusnya ada di sini. Bisakah kamu menemukan ikan yang berbeda sendiri? Yang ini. Casey menemukan peti harta karun di bawah air, tapi petinya digembok. Bisakah kamu membantunya memecahkan kunci kombinasinya? Ada 3 penyu yang dilukis di peti harta karun. Setiap penyu punya sejumlah cincin pada cangkangnya. Itu adalah petunjuk kalau kita hitung cincin-cincin itu, kodenya akan terpecahkan. 8, 4, 5. Casey membuka peti harta karun dan menemukan kalung mutiara. Dia pergi ke pasar perhiasan lokal dengan harapan bisa menjual kalung itu. John bilang, perhiasan ini nggak begitu berharga, tapi aku bisa menawarkan $50 untuk 1 mutiara. Noah bilang, sampah, mutiara ini palsu, $5, itu penawaran terakhirku. Dan Mia bilang, Nona, kita bisa menjualnya di pelelangan. Orang-orang kaya bersedia bayar ratusan dolar untuk kalung ini. Aku bisa jadi agenmu dan meminta 15% dari keuntunganmu. Bagaimana menurutmu? Salah satu dari mereka adalah penipu. Bisa tebak yang mana? Noah menggunakan kartu pegawai orang lain, artinya dia sudah mencuri identitas orang lain.
Casey ingin membeli baju renang baru, dia masuk ke kamar pas dan melihat 3 pasang kaki ini. Bisakah kamu menebak siapa yang bokeh? Ketiga wanita ini memakai sandal yang relatif baru, tapi coba kita lihat kuku kaki mereka deh. Wanita pertama memiliki kuku kaki yang baru dicat, kuku wanita kedua tidak diberi cat kuku, tapi mungkin dia lebih suka terlihat alami. Dan cat kuku wanita ketiga sudah terkelupas, jadi dialah yang bokeh. Di lobi hotel, Casey bertemu 2 teman sekamarnya, Tina dan Jeff. Salah satu dari mereka adalah manusia serigala. Bisakah kamu menebak yang mana hanya dengan melihat foto ini? Tina adalah manusia serigala, ada borgol di kakinya. Casey pergi ke pantai untuk berjemur, ada vampir di salah satu kursi santai. Kamu bisa tahu di mana dia? Tumpukan abu di sebelah kanan ini tadinya adalah vampir. Ada upacara pernikahan di pantai, sayangnya setelah makan malam semua pria di pesta ini berubah menjadi zombie. Bisakah kamu menebak zombie yang mana mempelai prianya? Itu orangnya, dia memakai cincin tuh. Pada malam hari, Casey tiba di sebuah desa berhantu yang ditinggalkan untuk merekam video vlognya. Dia langsung menyadari 5 hal aneh tentang tempat ini. Apa kamu juga melihatnya? Anggrek-anggrek ini punya gigi. Siapa yang meninggalkan bekas cakar besar di dinding rumah ini? Sekarang musim panas, tapi ada manusia salju di taman. Ada 2 bulan di langit tuh. Dan sapi ini nggak punya bayangan. Casey kembali ke hotel dan mendapati kamarnya berantakan. Ada yang mengobrak-abrik barang-barangnya tuh. Dia menginterogasi 3 orang. Pelayan bilang, saya membersihkan kamar Anda di siang hari. Semua pakaian dan barang-barang pribadi Anda tertata rapi di dalam lemari. Waktu saya pergi, pintunya saya kunci. Tukang ledeng bilang, Saya juga masuk ke kamar Anda di siang hari untuk memperbaiki toilet. Untungnya semua sudah diperbaiki sekarang. dan orang di kamar sebelah bilang, Aku lagi dengerin musik pakai headphone, jadi nggak menyadari ada yang aneh. siapa yang berbohong? Si tukang ledeng, dia bilang sudah memperbaiki toiletnya tapi masih mampet. Salah satu tamu hotel, Peter, naksir Casey. Dia ingin bikin Casey terkesan dan menunjukkan beberapa foto dari blog perjalanannya. Tapi Casey segera menyadari itu palsu. Dari mana Casey tahu? Perhatikan arah tiupan angin dalam foto ini deh. Di latar belakang, angin bertiup ke kiri, tapi rambutnya tersapu ke kanan. Berarti Richard mengedit fotonya. Seseorang menghancurkan patung termahal di lobi hotel. Manajer menginterogasi 4 orang di antara para tamu untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Melanie bilang, saya nggak suka seni. Saya bahkan nggak menyadari ada patung ini sebelumnya. Stephen bilang, Maaf, aku habis terjun payung seharian. Zack bilang, Tenang aja, patung ini nggak menarik. Aku pedagang penyalur karya seni dan bisa mencarikan yang baru. dan Sophie bilang, aku tadi sedang bersantai di spa, jadi nggak lihat apa-apa. Bisakah kamu menentukan siapa yang salah? Melanie, anting-anting kirinya jatuh di tengah-tengah TKP.
Casey menerima undangan dari 3 tamu hotel berbeda. Gail menunjukkan foto sebuah villa mewah dan bilang, Aku seorang miliarder, kamu bisa datang ke villaku dan tinggal di sana selama yang kamu mau. Bella memberinya 2 tiket nonton opera dan bilang, kita bisa pergi bersama besok malam. Ricardo cuma menunjukkan kunci perahunya dan menawarkan untuk berlayar berkeliling dunia. Tapi cuma 1 dari tawaran ini yang beneran. Bisakah kamu membantu Casey membuat pilihan yang tepat? Ada tanda dijual di depan villa, jadi tawaran Gail tampak gak meyakinkan. Perhatikan lebih cermat tanggal di tiket opera itu deh. Tiketnya sudah kedaluarsa berabad-abad lalu, jadi Casey sebaiknya mempercayai Ricardo. Casey pergi makan malam di restoran hotel, seekor kupu-kupu bersembunyi di tengah-tengah prasmanan. Bisakah kamu menemukannya? Di sebelah sini. Lihat nih, sebuah mobil menabrak jendela restoran dan memecahkannya. Detektif Harris datang untuk menyelidiki kasus ini. Ada 2 kemungkinan tersangka, yaitu Yuli dan Donnie. Tapi mereka saling menuduh satu sama lain. Bisakah kamu membantu sang detektif mencari tahu siapa yang berbohong? Yuli. Jejak ban itu berasal dari ban mobilnya. Adam sedang berkendara pulang larut malam saat dia menyadari bensinnya hampir habis. Dia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membeli camilan. Di dalam, ada seorang pegawai kasir dan seorang pelanggan lain yang berpakaian hitam. Ketika Adam menghampiri pegawai itu untuk membayar, dia bilang $5,05. Adam membayar, keluar, dan menelepon polisi untuk melaporkan situasi darurat. Kenapa dia melakukannya? Mesin kasir menunjukkan angka $18,35. Tapi pegawai kasir mengatakan 5,05 yang terbaca seperti SOS. Detektif Harris sedang menyusuri jalan ketika dia mendengar suara keributan. Dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata, seorang pria baru saja merampas tas seorang wanita tua dan kabur. Detektif itu berlari ke arah yang ditunjuk oleh para saksi. Setelah berbelok di tikungan, dia melihat 3 pintu. Dia mengetuk pintu yang pertama. Pemilik apartemen, Panji, membukakan pintu. Pria itu bilang kepada sang detektif kalau dia baru saja kembali dari berlari. Seorang pria lain, Jerry, membuka pintu kedua. Dia bilang dia baru saja bermain basket di belakang rumahnya. Apartemen ketiga adalah milik Raymond, seorang musisi. Dia baru saja selesai menggubah sebuah lagu baru. Setelah bicara dengan semua orang ini, Detektif Harris tahu siapa penjahatnya. Apa kamu juga tahu? Pencuri itu adalah Jerry. Dia mengaku baru saja bermain basket, tapi dia memegang bola sepak saat berbicara dengan detektif. Sarah dan saudarinya, Maria, sedang berbelanja. Ketika mereka keluar dari toko, Sarah menunjuk ke arah seorang anak laki-laki dan berseru, "Lihat, itu keponakanku." Saudarinya menjawab, "Oh, benar, tapi dia bukan keponakanku." Bagaimana mungkin? Anak laki-laki itu adalah putra Maria. Joanna pulang dari Asia dan membawa patung porselen yang berharga. Dia mengadakan pesta dan mengundang semua temannya untuk menceritakan perjalanannya. Mereka bersenang-senang, tapi setelah teman-temannya pergi, Joanna baru menyadari kalau patung itu hilang. Dia menelepon polisi dan menunjukkan foto-foto yang diambilnya saat pesta. Salah satu petugas langsung tahu siapa yang mencuri patung itu. Apa kamu juga tahu? Gadis ini pencurinya. Dia menyembunyikan patung itu di balik topinya.
Pada pukul 9, Edo dapat telepon dari temannya, seorang pemilik bisnis besar. Pria itu bilang kalau sebuah dokumen yang sangat penting hilang dari ruangannya. Dokumen itu ada di mejanya pada malam sebelumnya, tapi sekarang hilang entah kemana. Edo segera datang ke sana untuk menanyai karyawan temannya. Nggak lama kemudian, dia pun mencurigai 3 orang. Wawan bilang malam sebelumnya dia pergi nonton ke bioskop. Jenny makan malam bersama teman-temannya, dan Zaki mengunjungi galeri seni. Edo nggak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Wawan, tiketnya nggak disobek. Itu berarti dia nggak nonton filmnya. Sekarang, lihatlah tangan-tangan ini dan coba tebak siapa yang punya istri. Kalau kamu perhatikan tangan pertama dengan teliti, kamu akan menyadari kalau ini bukan tangan orang dewasa. Pada tangan kedua, ada bekas cincin yang tertinggal, tapi cincinnya nggak dipakai. Itu bisa berarti orang tersebut sudah nggak beristri lagi. Di tangan ketiga, juga nggak ada cincin, tapi ini tangan kanan. Dan biasanya kita memakai cincin kawin di tangan kiri. Jadi, dari ketiganya, orang ini yang kemungkinan besar punya istri. Oke, tantangan berikutnya. Lihatlah ketiga pria ini. Mereka sedang di bandara. Siapa di antara mereka yang sudah menikah? Semua pria ini memegang paspor dan tiket di tangan mereka. Nggak satu pun dari mereka. Brooklyn tinggal di rumah sendirian selama seminggu karena keluarganya pergi berlibur. Pada hari Selasa, dia menemukan bahwa dia hanya memiliki 4 roti sarapan yang tersisa. Dia tidak suka berbelanja sendirian, jadi dia memotongnya menjadi 2. Berapa banyak roti sarapan yang dimiliki Brooklyn sekarang? Brooklyn mungkin sekarang memiliki 8 potong, tapi tetap saja hanya 4 roti. Bu Palmer memiliki 3 orang anak perempuan, Iris, Lily, dan Rose. Dia akan memiliki anak perempuan lagi. Menurutmu siapa namanya? Alice, Hannah, atau Poppy? Bu Palmer tampaknya memilih nama-nama bunga, jadi dia mungkin akan menamai anak perempuannya Poppy. Penelope pergi ke dokter, dan dokter memberinya 3 pil yang harus diminum setiap jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meminum pil pertama hingga pil terakhir? Hanya 2 jam. Penelope akan meminum 1 pil, lalu dia akan meminum pil kedua dalam 1 jam, dan pil ketiga 1 jam setelahnya. Jadi, hanya 2 jam yang akan berlalu. Kennedy sedang menjelajahi bagian kota yang sudah tua dan terjebak di ruang bawah tanah. Dia menemukan 3 jalan keluar, tetapi tidak ada yang tampak aman. Di balik pintu pertama terdapat sebuah ruangan yang terbuat dari kaca pembesar. Teriknya matahari di luar akan langsung memanggang apapun atau siapapun yang masuk. Di balik pintu kedua, ada lantai lava yang bisa melelehkan apapun. Di balik pintu ketiga, terdapat ruangan yang dipenuhi gas beracun yang dapat membakar kulit. Bagaimana Kennedy bisa melarikan diri? Kennedy harus menunggu hingga malam hari dan kemudian keluar dari pintu pertama. Amy pergi mendaki sendirian dan tersesat. Dia hanya memiliki 2 pilihan, menghabiskan malam di kota zombie atau di desa manusia serigala. Apa yang harus dia pilih? Dia harus tinggal di desa manusia serigala. Lihatlah ke langit, bulan belum purnama, jadi penduduk desa tidak berbahaya. Madeline adalah seorang desainer. Dia tinggal di sebuah rumah 1 lantai di pinggir kota. Dia memiliki sebuah taman kecil, dan semua yang ada di rumahnya seluruhnya terbuat dari kayu merah, karena itu adalah bahan favoritnya. Menurutmu, apa warna tangga di rumahnya?
Ini adalah pertanyaan yang sulit. Kamu harus ingat bahwa dia tinggal di rumah satu lantai, jadi dia tidak memiliki tangga di sana. Oke, inilah sedikit teka-teki untuk kamu pikirkan. Aku memiliki 1000 tulang rusuk, tapi hanya 2 tulang punggung. Apakah aku? Aku adalah rel kereta api. Dapatkah kamu membayangkan situasi ketika 8 ditambah 8 sama dengan 4? Ya, memang benar jika kita berbicara tentang waktu. Jika sekarang jam 8, maka dalam 8 jam lagi akan menjadi jam 4. Ruby dan Scarlet adalah kakak beradik dan mereka selalu mempermainkan satu sama lain. Hari ini, Ruby mendatangi Scarlet dan berkata, "Aku akan bertaruh $1 jika kamu memberikan $2. Aku akan memberikan 3 sebagai imbalannya." Haruskah Scarlet menerima taruhan itu? Tidak, dia tidak boleh. Karena meskipun dia memenangkan taruhan, dia akan kehilangan uangnya. Ruby mungkin akan mengambil $2 dan berkata, "Aku kalah taruhan, aku tidak akan memberikan $3. Dia harus mengembalikan $1 kepada Scarlet, tapi Scarlet akan mendapatkan dolar lainnya. Esme sedang berjalan-jalan di hutan dan tersesat. Namun, dia menemukan rumah penyihir. Masuk ke dalamnya, mengelus-ngelus seekor kucing, dan meminta penyihir itu untuk membawanya pulang. Namun penyihir itu memiliki masalah, dan dia meminta Esme untuk membantunya. Minggu lalu, penyihir itu membeli seekor kelinci. Penjualnya mengatakan bahwa kelinci tersebut berkembang biak setiap bulan dan menghasilkan 5 kelinci dengan peluang 60% dan 7 kelinci dengan peluang 40%. Berapa banyak kelinci yang akan dimiliki penyihir itu dalam setahun? Nah, itu pertanyaan yang sulit. Dibutuhkan 2 kelinci untuk berkembang biak. Jadi kecuali penyihir mendapatkan kelinci kedua, dia akan tetap memiliki 1 kelinci. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar dan manakah yang salah? 1. Hanya 1 dari pernyataan tersebut yang salah. 2. 2 dari pernyataan tersebut salah. 3. 3 dari pernyataan tersebut salah. 4. 4 dari pernyataan tersebut salah. 5. Kelima pernyataan ini salah. Karena semua pernyataan tersebut saling bertentangan, maka hanya 1 pernyataan yang benar dan 4 pernyataan lainnya salah. Satu-satunya pernyataan yang merefleksikannya adalah pernyataan nomor 4. Jadi itulah yang benar. Suatu malam dalam setahun, Sinterklas tinggal di ruang kerjanya di Kutub Utara dan pergi ke berbagai tempat untuk memberikan hadiah. Ke arah manakah dia pergi pertama kali? Santa tinggal di Kutub Utara dan kemanapun kamu pergi, satu-satunya cara untuk bepergian dari sana adalah ke arah selatan. Ellery memiliki seekor kucing. Temannya bertanya berapa umur kucingnya dan inilah jawabannya. Dalam 2 tahun, kucing itu akan berumur 2 kali lipat dari umurnya 5 tahun yang lalu. Berapa umur kucingnya Ellery? Kucing itu berusia 12 tahun. Esme sedang berjalan-jalan di hutan dan tersesat. Setelah berkeliaran selama beberapa saat, dia menemukan rumah seorang penyihir dan memintanya untuk mengantarnya pulang. Penyihir itu mengangkat bahu dan memberinya sebuah botol dengan sebuah kunci di dalamnya. Kunci ini akan membuka pintu ini dan pintu ini akan membawamu pulang. Ambillah, tapi ada 2 aturan. Kamu tidak boleh menarik gabusnya dan kamu tidak boleh memecahkan botolnya. Bagaimana Esme bisa mendapatkan kuncinya? Esme harus mendorong gabus masuk ke dalam botol, lalu mengeluarkan kuncinya.
Sekarang aku menunjukkan beberapa foto, dan tugasmu adalah mencari tahu apa yang salah dengan foto tersebut. Siap? Yeah! Ini yang pertama. Ada stroberi yang tumbuh di pohon. Itu tidak benar. Bagaimana dengan yang satu ini? Apakah kamu melihat ada kesalahan? Ini adalah zaman purba, tapi orang ini sedang berbicara di telepon. Ini tidak mungkin benar. Selanjutnya, buka matamu lebar-lebar. Apakah kamu melihat apa yang salah dalam gambar ini? Apakah kamu memperhatikan lampu lalu lintas dan warnanya? Ada warna ungu bukan hijau. Itulah kesalahannya. Tinggal beberapa lagi, jangan menyerah. Adakah hal aneh yang bisa kamu temukan di sini? Ini malam hari, tapi ada matahari di langit. Itu aneh. Oke, dan yang terakhir untukmu, yang paling sulit. Dapatkah kamu melihat kesalahan dalam foto ini? Wanita ini tidak terpantul di cermin. Apakah ini sebuah kesalahan atau dia hanya seorang vampir? Eva, Beth, dan Chloe adalah murid-murid terbaik di kelas, dan mereka berpartisipasi dalam turnamen akhir semester. Begini aturannya. Sebelum mendengar pertanyaan, seorang gadis memilih target salah satu dari dua gadis lainnya. Kemudian, pertanyaan dibacakan, dan gadis itu memberikan jawabannya. Jika jawabannya benar, maka target tersebut akan dieliminasi. Jika jawabannya salah, maka giliran diberikan kepada peserta berikutnya, yang kemudian akan memilih targetnya dan mendapatkan pertanyaannya, dan seterusnya. Sebuah subjek diundi secara acak, sejarah. Eva tidak terlalu pandai dalam pelajaran sejarah, dan peluangnya untuk memberikan jawaban yang benar adalah 1/3. Beth sedikit lebih baik, dan peluangnya adalah 2/3. Chloe adalah jagoan sejarah, dan peluangnya untuk menjawab dengan benar adalah 3/3. Semua orang tahu peluang masing-masing. Agar adil, Eva yang memulai, lalu giliran akan diberikan kepada Beth, lalu kepada Chloe, lalu kembali ke Eva, dan seterusnya, hingga ada satu orang terakhir yang tersisa. Apa yang seharusnya menjadi strategi Eva agar memiliki peluang menang yang lebih tinggi? Eva harus memberikan jawaban yang salah meskipun dia tahu jawaban yang benar. Kemudian, giliran akan diberikan kepada Beth. Beth kemungkinan besar akan mengincar Chloe karena dia memiliki peluang lebih baik dalam permainan. Jika Beth berhasil menyingkirkan Chloe, maka tinggal Eva dan Beth yang tersisa, dan giliran Eva yang memiliki kesempatan untuk menang. Jika Beth tidak berhasil menyingkirkan Chloe, maka giliran Chloe yang kemungkinan besar akan mengincar Beth dan pasti akan menyingkirkannya, karena peluangnya adalah 3/3. Meskipun Eva harus melawan Chloe pada akhirnya, itu masih merupakan situasi yang lebih baik karena dia pasti lolos ke babak kedua dengan selamat dan akan menjadi yang pertama dengan tebakannya. Dia harus berenang 1 menit. Dan kalau ke barat, dia harus berenang 5 menit untuk sampai di darat. Kemana kupu-kupu ini harus berenang? Ngapain berenang? Kupu-kupu kan bisa terbang. Seorang penyihir jahat nyulik 3 cewek ini untuk dikutuk jadi pohon mawar. Salah satu dari mereka minta agar bisa ketemu suaminya sebelum mereka berpisah selamanya. Penyihir itu pun setuju. Dia ngebolehin cewek itu pulang semalam dan mengutuknya jadi pohon mawar keesokan harinya. Cewek itu udah ngasih tahu suaminya kalau dia dikutuk. Makanya sang suami mengikuti mereka agar bisa nyelamatin istrinya.
Dari 3 pohon mawar identik ini, mana yang jadi istrinya? Daun mawar yang jadi samaran istrinya nggak berembun. Pasutri ini berencana mau liburan. Setelah ngunci pintu, mereka nitipin kunci ke tetangga beserta instruksi di dalam rumah. Untuk berjaga-jaga, sang istri ngumpetin perhiasannya di tempat yang aman. Saat mereka berlibur, listrik rumah itu sempat mati selama berhari-hari. Si tetangga akhirnya ngecek rumah mereka. Dia juga ngebersihin semua sampah sebelum Pasutri itu balik ke rumah. Setelah balik, rupanya sang istri nggak bisa nemu perhiasan yang dia simpen. Tapi si tetangga bersumpah dia nggak tahu menau soal perhiasan itu. Di mana keberadaannya sekarang? Perhiasan itu diumpetin di kulkas. Saat mati lampu, semua bahan makanan di kulkas jadi basi dan dibuang oleh tetangga mereka bersama perhiasannya. Ada pertanyaan sulit buat kamu nih. Apa bedanya listrik dan penerangan? Kalau listrik, ada tagihannya. Anna bisa bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Sebentar lagi, dia harus ikut ujian bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan geografi. Karena belum belajar sama sekali, dia nulis semua jawabannya dalam bahasa Jerman. Ternyata semua lembar jawabannya dikembaliin karena gurunya nggak paham dengan jawaban yang Anna tulis. Tapi ada satu guru yang bisa paham dengan jawaban Anna, dan dia memberi nilai F. Menurutmu, dia guru mapel apa? Guru matematika. Matematika berisi angka yang bisa dipahami secara universal. Jadi, guru itu tetap paham dan ngecek semua jawaban Anna. Di Senin pagi, William dan Daniel lagi nyetir menuju kantor mereka. Siapa yang kurang bijak? Daniel, dia nggak pakai sabuk pengaman tuh, bahaya banget. Juna dan Della lagi nyiapin acara barbeque bareng keluarga besar mereka. Juna bertugas memasak dan Della lagi sibuk bikin hiasan. Siapa yang kurang bijak? Juna, dia memasak di bawah sinar matahari langsung. Dan di situ juga ada susu. Pasti susu itu bakal cepat basi. Rina dan Tessa lagi rajin bersih-bersih rumah. Rina nyedot debu di dalam rumah dan Tessa ngebersihin salju di luar. Di antara kedua orang ini, siapa yang posisinya kurang aman? Tessa, lihat tuh, di atas kepalanya ada bongkahan es lancip yang sewaktu-waktu bisa jatuh. Cewek ini tiap hari melintasi area perbatasan sambil bawa karung pasir di atas motornya. Lama-lama polisi curiga dan langsung memeriksanya. Tapi ternyata dia cuma bawa pasir. Jadi petugas cuma bisa ngebiarin dia lewat. Apa yang diselundupin cewek ini? Dia nyelundupin sepeda motor yang jelas-jelas bisa mereka lihat sendiri. Jonas tinggal di peternakan. Ceritanya, dia baru aja beli 7 kuda. Salah satunya dia tunggangi dan sisanya ngikut di belakang. Dalam perjalanan, dia sempat ngitung kudanya. Dan ternyata cuma 6, padahal dia beli 7 kuda. Setelah dia menjauh dan ngitung sekali lagi, kudanya ada 7. Semua kudanya lengkap. Lalu dia kembali naik kuda dan melanjutin perjalanan. Tapi setelah dihitung lagi, kudanya cuma 6. Kenapa bisa gitu ya?
Jonas selalu nggak ngitung kuda yang dia naiki. Gilang dan Galang suka banget ngejailin orang lain. Gilang berbohong pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sedangkan Galang berbohong pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Suatu hari, Benny ketemu mereka di jalan dan dia langsung nanyain hari. Keduanya menjawab, kemarin itu jadwalku berbohong. Apa kamu bisa nebak harinya? Pasti bukan Minggu, karena keduanya berkata jujur di hari Minggu. Tapi salah satu dari Selama 100 tahun. Jadi pernyataan itu menjadi benar. Penyihir itu sangat bingung, jadi kali ini Ismi bisa pulang. Detektif Callum sedang membuntuti seorang perampok di sekitar kota. Tiba-tiba perampok itu memasuki sebuah rumah sakit dan menghilang. Ketika detektif memasuki gedung, ada 3 pekerja di sana. Salah satu dari mereka pasti penjahat yang berpura-pura menjadi dokter. Bisakah kamu menebak yang mana? Pria di sebelah kiri, 2 dokter lainnya memakai sepatu rumah sakit dan cuma dia yang pakai sepatu biasa. Suatu hari di musim panas, polisi diberitahu bahwa ada perampok yang melarikan diri dari Spanyol dan naik pesawat ke Los Angeles. Mereka mendapatkan deskripsi perampok tersebut, tinggi 6 kaki, kurus, rambut gelap, dan tanpa jenggot. Detektif Callum tiba di bandara untuk menangkap pria itu. Coba deh lihat, pria manakah yang mereka cari? Mungkin kelihatannya nggak ada yang cocok dengan deskripsi tersebut, tapi coba kamu lihat pria berambut pirang ini, ada rambut gelap yang menyembul dari balik wig pirangnya. Ini pasti penjahat yang sedang menyamar. Detektif Callum pergi berlibur ke sebuah pulau terpencil di suatu tempat di Samudra Pasifik. Masalahnya adalah dia nggak bisa bicara atau mengerti sepatah kata pun dalam bahasa setempat. Tapi sekarang dia perlu mencari tahu toilet mana yang harus digunakan karena yang satu toilet pria, satunya lagi toilet wanita. Dia bertemu seorang wanita lokal yang nggak bisa berbahasa Inggris tapi bisa memahaminya. Bagaimana cara detektif Callum mencari tahu yang mana toilet pria? Ini bisa dilakukan hanya dengan 2 pertanyaan. Pertama, dia harus menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dalam bahasa Inggris. Apa aku laki-laki? Dan ingat jawabannya. Apapun jawaban wanita itu artinya adalah ya. Kemudian detektif Callum bisa memberi pertanyaan kedua, Apa ini toilet laki-laki? sambil menunjuk salah satunya. Jika jawabannya kata yang sama seperti sebelumnya, itu berarti ya. Jika berbeda berarti bukan. Ngomong-ngomong, apa yang bisa menjawab dalam bahasa apapun? Gema. Alia adalah peri yang harus terbang ke sebuah desa di seberang hutan untuk suatu urusan peri. Masalahnya, perjalanan ke sana butuh waktu 6 hari, tapi satu peri cuma bisa membawa 4 wadah debu peri dan 1 wadah hanya cukup untuk 1 hari. Gak bisa menambah debu peri di tengah perjalanan karena semuanya disimpan di desa-desa. Jadi, Alia harus membawa beberapa peri ikut bersamanya. Berapa banyak peri yang dia butuhkan dan apa strateginya untuk mencapai desa tujuan? Alia butuh 2 peri untuk membantunya. Sebut saja mereka B dan C. Masing-masing dari mereka akan membawa persediaan debu peri untuk 4 hari. Jadi mereka bertiga akan punya 12 wadah. Pada hari pertama, mereka semua menggunakan debu peri yang dibawa B, jadi mereka akan menggunakan 3 dari 4 wadah. Di penghujung hari, B akan terbang kembali ke desa, sementara Alia dan C melanjutkan perjalanan. Sisa 1 wadah debu peri akan cukup bagi B untuk pulang dengan selamat. Di hari kedua, Alia dan C menggunakan debu peri yang dibawa C,
Jadi 2 bungkus terpakai hari itu. Kemudian C pun akan pulang. Perjalanan pulang akan memakan waktu 2 hari dan 2 wadah cukup baginya untuk kembali. Alia melanjutkan perjalanannya sendirian dan itu akan memakan waktu 4 hari lagi, tapi dia masih punya 4 wadah debu peri untuk sampai ke sana. Ellie adalah seorang mahasiswi. Dia pergi kuliah menaiki kereta api, tapi dia selalu mengendarai sepeda ke stasiun kereta. Rumahnya berada di antara 2 stasiun, 1,6 km dari stasiun pertama dan 3 km dari stasiun kedua. Setiap pagi dia mengendarai sepeda ke stasiun pertama, tapi setiap sore ketika pulang kuliah dia turun di stasiun kedua. Kenapa? Ellie tinggal di atas bukit, stasiun pertama berada di titik terendah, stasiun kedua di titik tertinggi, dan rumahnya berada di tengah-tengah. Dia memanfaatkan lokasi ini untuk memastikan bahwa dia selalu menuruni bukit untuk mencapai tempat yang dia tuju. Di sebuah perkemahan musim panas, setiap orang harus menceritakan fakta menarik tentang diri mereka sendiri dan yang lain harus menebak apakah fakta itu benar atau salah. Camilla bilang, ulang tahunku tanggal 29 Februari, jadi aku berulang tahun 4 kali lebih sedikit dari orang lain. Tahun ini usiaku 17 tahun dan aku merayakan ulang tahunku. Kenapa orang-orang gak percaya? Tanggal 29 Februari hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Camilla nggak bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-17 pada tanggal ulang tahun yang sebenarnya karena angka ini nggak bisa Kalau Thomas pencurinya, kedua pernyataannya pasti salah. Dan kalau Michael adalah pencurinya, maka semua pernyataan Thomas benar. Jadi, Sally yang mencuri kado. Frank menginap di kamar hotel di sebelah Kira. Sehari sebelum Natal, Kira mengetuk pintu Frank untuk meminjam pasta gigi. Pintunya terbuka, tapi Frank terbaring pingsan di lantai. Malam harinya, dokter mengetahui bahwa dia diracun. Kira menanyai 3 orang, semuanya adalah teman sekamar Frank. Jeff bilang, hari ini aku makan malam bersama pacarku. Aku cuma melihat Frank pagi tadi, dan dia baik-baik aja. Thomas bilang, kami sarapan bareng Frank di kamarnya pagi ini. Moodnya lagi bagus banget. Dan El bilang, aku baru aja kembali. Aku harus beli kado untuk keluargaku. Jadi, aku belanja seharian. Siapa yang meracuni Frank? Screensaver itu udah ketinggalan zaman. Tapi Frank memakainya untuk menulis petunjuk dengan nama si pelaku. Pelakunya adalah Thomas. Kira, April, Michael, dan Frank menyewa rumah pedesaan yang nyaman untuk merayakan Natal. April memanggang kue manusia roti jahe dan membiarkannya dingin di atas meja dapur. Dia belum menghiasnya, jadi dia meminta yang lain untuk jangan memakannya dulu. April ke lantai 2 untuk ganti baju. 10 menit kemudian dia kembali dan sadar seseorang sudah menggigit semua kuenya. April marah. Dia bertanya kepada yang lain, "Apa yang kalian lakukan dalam 10 menit terakhir?" Michael menjawab, "Aku membuat manusia salju di luar. Aku nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah." Frank bilang, "Aku mendekorasi pohon Natal memakai bola-bola ini." Dan Kira menjawab, "Aku nonton acara favoritku di kamar. Saking kerasnya, aku nggak dengar apa-apa." April langsung tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu? Frank berbohong, gak ada bola di pohon Natal ini. Sinterklas pulang lebih awal dan menemukan perinya, Bobby, di sofa. Dia terkena mantra tidur abadi. Sinterklas memberi satu pertanyaan kepada peri lain bernama Chuck. "Apa yang terjadi? Hanya kalian berdua yang ada di rumah." Chuck menjawab, "Kami sedang mengemas kado, lalu istirahat makan siang. Tiba-tiba aku mendengar suara keras dari luar dan berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Aku berada di luar sekitar 20 menit, lalu aku kembali ke dalam rumah. Saat itu, Bobby udah tertidur." Sinterklas pun bilang, "Chuck pembohong. Kenapa?"
Chuck bilang dia menghabiskan 20 menit di luar, tapi cangkir kopinya masih panas. Dia yang menyihir Bobby dan mengarang kejadian tadi. Kira pulang ke rumah keluarganya. Dia nggak sabar mau makan cookies walnut yang dia beli di bandara. Tapi dia harus memakannya di luar karena ibunya alergi sama semua jenis kacang. Tak lama, Kira melihat ke dalam tasnya dan ternyata semua cookiesnya udah habis. Kira mencurigai keempat adiknya. Jadi, dia bertanya, siapa yang makan cookiesku? Dylan menjawab, aku habis bikin pie apple sama mama. Paul bilang, aku barusan mendekorasi ruang tamu. Kevin bilang, tadi aku lagi bikin sandwich selai kacang buat mama. Dan Ralph bilang, aku baru aja nonton TV sambil makan popcorn. Sekarang, Kira tahu siapa yang mengambil cookiesnya. Kalau kamu? Kevin yang berbohong, ibu mereka sama. Dan seperti yang kusebut tadi, ibu mereka alergi kacang. Saat makan malam keluarga, Dylan menerima email dan langsung menangis. Kira bertanya, ada apa? Dylan menjawab, aku ini fotografer pemula dan aku udah ngirim foto terbaikku untuk lomba foto. Aku berharap bisa juara 1, tapi aku didiskualifikasi. Apa kamu bisa mencari tahu alasannya cuma dengan melihat foto ini? Bintang-bintangnya menutupi bulan, itu mustahil. Kira mencari ibunya kemana-mana, tapi seseorang menggunakan sihir jahat untuk mengubahnya menjadi patung. Ada catatan di dekatnya, cuma ada tanda tanya yang ditulis dengan pensil hijau di kertasnya. Dari petunjuk warna hijau, Kira memutuskan untuk menanyai keluarga Green. Tanya bilang, aku sedang melukis di loteng kayak biasa. Oliver bilang, aku lagi masak sup untuk keluargaku. Mark bilang, aku lagi nyari kucingku yang hilang di pusat kota. Dan Wanda bilang, aku main video game di basement dan nggak denger apa-apa. Siapa yang menyihir ibunya Kira?